Yesus jawab, ku jadi God. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, kita bawa pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ayo semua. Ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaat. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Firman-Mu Tuhan. Amin. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yesus Tuhan, layak kami sembah, kami glory bagi-Mu, haleluya, haleluya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini Pak Bom akan membawa khotbah tentang akhir zaman.
episode yang keempat, eskatologi atau melihat ke depan. Dan malam hari ini ada beberapa orang yang meramal akan kedatangan Tuhan. Dan orang itu adalah orang-orang besar, termasuk salah satunya dari saksi Yehova. Dan malam hari ini saya akan membawa secara alkitabiah, siapkan bolpen, kertas. Kita akan belajar untuk kita anak-anak Tuhan berjaga-jaga, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Untuk itu anak-anak Tuhan siap-siap. Dan saya kira percaya anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan tidak pernah takut, karena kita semua suka dan senang, karena kita tahu bahwa Tuhan datang dan menjemput kita, karena kita telah menang sesuai dalam Wahyu 21 ayat 7. Jikalau kami telah menang, Tuhan menjadi Allah kita dan menjadi Bapa kita, dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Baik saudara-saudara terkasih, baik, siapkan diri, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, biarlah kita semua anak-anak Tuhan diberkati, dan mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih banyak Bapa, Engkaulah Tuhan Halik langit dan bumi, Bapa yang kekal, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, serta tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Elohim yang kami kenal di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kami semua. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu atas segala yang berkenan pada kami. Dalam kehidupan kami Tuhan selalu jaga, sehingga kami dapat dipilih dan dipilih untuk menerima kasih karunia-Mu, belas kasih-Mu, pengampunan-Mu, penebusan-Mu, dan berkat-Mu yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara sempurna. Karena Engkau memelihara yang kekal. Tuhan menjanjikan kami mendapatkan kehidupan yang kekal sehingga kami tidak akan binasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami yakin dan percaya pada waktu Tuhan datang kami akan dibangkitkan. Kami semua akan bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Kami ucap syukur Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami di malam hari ini akan membaca sebagai firman kebenaran Tuhan. Kebenaran janji-Mu Tuhan, suara isi hati-Mu Tuhan, yang mau menyampaikan kepada kami. Sebelum kami semua membaca, menerima firman kebenaran, ampunilah kesalahan kami, dosa kami Tuhan, yang terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan,
Untuk itu Tuhan kami datang. Kami rindu, kami haus. Mau mendengar Tuhan langsung dan kami membaca. Isi hati Tuhan pada kami. Bagi keselamatan kami. Masing-masing sehingga kami dapat menikmati dan memiliki kasih karunia-Mu Tuhan. Biar kami hidup layak di hadapan Tuhan. Kuasa kegelapan yang selalu menghampiri kami sehingga kami jatuh dan jatuh terus Tuhan. Tuhan jangan lepaskan tangan-Mu dari kami Tuhan. Biar kami layak Tuhan di hadapan. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami selalu mempunyai pergumulan masing-masing dalam kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan, sakit penyakit yang kami alami, tapi kami sadar Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi daripada apa yang kami. Tuhan jaga kami. Berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kami percaya Tuhan. Kami selalu diberkati. Malam hari ini Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Karena medis Tuhan Yesus angkat mereka. Yang mengalami pergumulan permasalahan dalam rumah tangga. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya. Malam hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kuasa bilur kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau jamah kami. Setiap langkah kaki kami, kehidupan kami, di mana kaki kami menginjak, Tuhan selalu memberkati dan menjaga kami. Terima kasih banyak Bapa. Kerjaan yang Engkau berikan kepada kami, baik di pemerintahan swasta, TNI, Polri, dokter, suster, bidan, apapun pekerjaan kami, petani, nelayan, yang terendah, tukang parkir, tukang sapu, pedagang, penjual di pasar, pekerjaan kami Tuhan, Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam malam hari ini. Sakit penyakit yang berat apapun sakit itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Sesuai firman-Mu dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Kami akan serahkan permasalahan kami dalam tangan Tuhan. Engkaulah tempat pengungsian bagi kami Tuhan. Biarlah kami selalu datang dan mencari Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang selalu siap setia, yang Tuhan berikan. Tuhan titipkan berkat kepada anak-anak Tuhan yang mau siap melayani, pemberian tangan dalam pelayanan sholat Abel 2, yang mau memberi. Dan kami bersama-sama melayani hamba-Mu. Engkau pakai terlekuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, jamaah hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, anak-anak, istri. Tuhan berkati. Pagari rumah kami dengan malaikat bala tentara. Berkati keluarga besar Sholat TBF 2 Pak Sibaran, beserta keluarga Pak Lobo, beserta keluarga Pak Mordekai, beserta keluarga Pak Lidara, beserta keluarga Pak Timoti, Pak Bambang, beserta keluarga Pak Leo, Pak Budiman, Slamet Riyadi, Pak Wahyudi, Ibu Sofiatul, Ibu Apre, Pak Marban, Pak Jiki Sipiri, Pak Yoel,
Tuhan Yesus memberkati kami tim sholat TPM2. Jaga kami Tuhan, biar kami terus menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, sesuai firman-Mu Tuhan, dan Engkau selalu pakai kami sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Engkau berkata dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Terima kasih banyak Bapa, jaga kami, lindungi kami. Janganlah kami Tuhan, karena kami setelah membaca firman-Mu Tuhan, kami akan berdiskusi. Kami akan menceritakan kemuliaan Tuhan satu dengan yang lain. Ada kuasa oknum yang tidak suka kuasa kegelapan. Kami tengking dalam nama Yesus. Tuhan jaga kami. Bapak berkati siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kami semua dalam sukacita dan sejahtera. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Dan kami semua siap menerima firman kebenaran di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari percaya katakan amin. Kita lihat videonya dulu ya. Sorry, ada gangguan ya. Ya sudah suara. Malam hari ini Pak Bombong akan, biasa ya Pak Bombong ada gangguan di studio. Tapi puji Tuhan ada anak Tuhan yang bantu ada mau beli alatnya ya. Malam hari ini Pak Bombong akan ambil judul Akhir Zaman, Tuhan Yesus datang secara Alkitabiah. Yaitu Pak Bombong ambil dari kalau dalam sekolah teologi namanya eskatologi atau eskatos ya. Alologi itu ilmu atau ajaran, istilahnya doktrin akhir zaman atau ajaran tentang hal-hal yang terakhir. Oke? Dan malam hari ini memang anak-anak Tuhan perlu ketahui bahwa siapkan bolpen dan kertas, kita akan belajar bahwa banyak orang-orang yang belajar tentang Alkitab, tapi mereka suaranya masih ada kan nggak? Sudah oke ya? Tanya suaranya lah. Banyak orang suka meramal. Ingat ya, jangan Anda meramal. Bernubuat boleh, tapi kalau masalah akhir zaman jangan meramal. Nanti kalau tidak benar kan malu. Hah? Dan Isa bukan Yesus dan Yesus bukan Isa. Ya. Dan anak Tuhan sudah tahu bahwa Yesus bukan Isa bukan Yesus, dan yang datang adalah Tuhan Yesus. Oke, kita lihat video dulu. My dears, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa
tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Jesus. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini Pak Bombong akan menyampaikan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, banyak orang yang meramalkan. Salah satunya orang ini, pendiri saksi Yehova. Ya, seperti fotonya. Ini fotonya. Charles Taze Russell. Ini adalah pendiri saksi Yehova. Dia meramal bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu di tahun 1873. Ternyata kedatangan Tuhan Yesus tidak terjadi. Terus dia revisi lagi. Ya, orang ini ya. Ini ya, dia Charles Taze Russell. Dia revisi lagi bahwa bukan tahun 1873, tapi tahun 1874. Nah, pada waktu tahun 1874, meleset lagi. Nah, terus dia merubah lagi. Yang ketiga kali. Tahun 1914. Ya. Orang ini memang nggak punya malu ya. Charles Taze Russell dari saksi Yehova. Bukan di situ lagi dia berhenti, dia lanjut lagi. Ya. Dia lanjut lagi meramal lagi ya. Tahun 1918 dia lanjut lagi, 25 dia lanjut lagi. Ya ini mereka ini ya, banyak sekali orang ya, tapi saya nggak usah sebut ya. Malam hari ini kita belajar secara dia. Kalau dalam seminar boleh jelaskan ya. Ini kan terbuka. Oke, kita buka malam hari ini ya. Oke. Malam ini kita belajar dari Matius 24, Pak Bombong ambil dari Matius 24 ayat 30 hingga 31. Baik. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit ke yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini bahwa di sini jelas bahwa kita semua anak-anak Tuhan sudah jelas tahu anak manusia itu siapa. Cuma orang di sebelah ini selalu bilang, kok Yesus bisa jadi Tuhan, Tuhan bisa jadi anak manusia, digebukin lagi. Nah ini karena mereka memang punya otak, memang ada sedikit. Kalau orang Manado bilang sarben ya, sarap bengkok. Ya, karena mereka lebih senang percaya orang yang tipu, tukang tipu ya, gak ada saksinya ya, bicara sembarangan, tidak mengikuti 10 hukum Taurat, ya, tidak mengikuti ya macam-macam ya, lalu macam-macam bikinnya dia punya aturan. Dan anak-anak Tuhan tahu bahwa yang datang anak manusia, sedangkan Yesus tidak ada seorang manusia yang bisa berkata dosamu sudah diampuni. Apakah ada seorang manusia yang bisa berkata bahwa dosamu sudah diampuni? Kalau Anda memaafkan,
kesalahannya boleh. Ingat ya, memaafkan kesalahan berbeda dengan memaafkan dosa. Kata dosa Anda bisa mengampuni, itu namanya otak PA. Mongol bilang PA. Bagus kok. Nah, saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat firman Tuhan di malam hari ini, siapkan pulpen dan kertas ya. Kita belajar ya. Nah, terus Yesus tahu nggak? Sedangkan Pak Bomom tadi baca, firman Tuhan katanya Pak Bomom bilang, Tuhan Yesus tahu dalam Matius 24 ayat yang ke-30 hingga 31. Anak manusia berarti Yesus datang. Bagaimana dengan Matius 24 ayat 36? Kita buka. Matius 24 ayat 36. Nah, Pak Bobom sih nggak baca ayatnya. Lihat. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, Pak Bom, Yesus kan anak Allah. Pak Bom gimana sih khotbahnya? Hamba Tuhan bagaimana sih khotbahnya? Semua pendeta-pendeta gereja kenapa sih khotbahnya begitu? Yesus tidak tahu. Untuk itu mari kita belajar. Kata? Nah, memang dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Bapa, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, jelas bahwa kita banyak orang secara letter-let bahwa Yesus tidak tahu. Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kalau Pak Bomong kita buka dalam Yohanes. Kita buka ya dalam kitab Yohanes. Memang Yesus manusia 100%. Tapi jangan lupa bahwa dia adalah Tuhan 100%. Kayak Yohanes 21 ayat yang ke-17. Nah, kasih tanda dulu ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Di sini Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Pada waktu Yesus sudah bangkit, Yesus sampaikan kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan 3 kali Yesus katakan, disitulah karena Yesus sudah bangkit, kealahan Tuhan, keilahan. Tuhan Yesus katakan, dan Petrus katakan apa? Engkau maha tahu. Nah, jelas pada waktu Yesus ditanya, ya, Yesus ditanya waktu sebelum Yesus mati, Yesus katakan apa? Bahwa sorry ya. Yesus katakan bahwa Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara-saudara, mari kita buka lagi kembali kepada Matius 24. Kita buka di sini ya, Matius 24. Ayat yang ke-37.
ya. Kita buka ke 37. Tadi 36. Oke, kita sekarang ke 37. Nah, di sini Yesus katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia siapa? Tuhan Yesus. Jelas Tuhan Yesus bilang berjaga-jaga. Jelas dia tahu ya. Baik. Untuk itu saudara-saudara, jangan kita sama seperti orang yang mau meramal-meramal. Jadi kalau ada orang yang meramal-ramal, banyak ya. Orang yang meramal-ramal, pernah heboh tuh di Bandung, di mana di Jawa Barat ya. Ada namanya mengapin Sibue, mengapin Sibue ya. Itu banyak orang ke sana jual dia punya sawah, berangkat ke Jawa sampai kedatangan Tuhan nanti mau datang tanggal 10 November ke 2003 waktu itu ya. Sibue namanya mengapin. Ada hamba Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa nanti akan kiamat tahun 2003. Ya tahun 2003 itu heboh di Bandung. Kalau saya bilang itu kumpulan orang stres seperti itu. Ini sudah orang-orang Kristen banyak kadang keras. Tahu baca firman Tuhan, tahu. Tapi tidak mengerti. Baca firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Tahu dosa, tapi lakukan. Betul kok. Ayo, aku tahu itu salah, tapi dia lakukan. Orang Kristen. Pak Bobo sudah kasih ayat. Hari ini saya berbuat dosa, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang mendatangkan maut. Kalau kau sengaja kau maut, masuk dalam maut itu. Jadi ya, jangan kita sama seperti orang-orang yang sengaja ya mau mengikuti ajaran-ajaran yang aneh-aneh ya. Baik, kita buka dalam 1 Tesalonika, kita belajar. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat hingga yang kelima. Kita baca ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Hello. Jadi kalau anak-anak Tuhan, kita semua kan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita semua sudah menjadi warga kerajaan surga. Aduh, KTP saya nggak bawa tadi. Lupa lagi. Nah, contoh. Nah, coba kalau kita sudah pegang KTP. Contoh ya, KTP kayak begini ya. KTP ya. Sudah dikasih KTP, contoh. Terus sebagai kartu daftar masuk. Apakah Anda tidak suka? Tuhan Yesus datang, sudah ada jaminan. Kalau yang lain tidak ada jaminan, mampus. Coba perhatikan ya. Jadi anak-anak Tuhan gak usah takut ya. Kalian anak-anak terang. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, kalau kita baca dalam 1
kelima ayat yang pertama, perhatikan, dan kedua. Kita baca dulu. Tetapi tentang zaman pada masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ingat ya, anak-anak Tuhan di malam hari ini jangan takut. Karena kalau pada waktu Tuhan datang, yang datang adalah Tuhan Yesus. Ingat Yohanes 12 ayat 42 sampai 48. 4 Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Tuhan Yesus berkata apa? Akhir zaman yang menghakimi apa? Firman-Nya. Bukan Tuhan Yesus. Firman-Nya apa? Yang kita lakukan. Kalau kau tidak lakukan, mulutmu tidak mengakui saudara Tuhan dan Juru Selamat. Bye-bye. Ampus lu. Lu kami kasih pindah. Domba di sebelah kanan, kami sebelah kiri. Buang, potong. Mereka seperti binatang. Binatang liar yang hanya dipiara dan dimusnahkan, dipotong. 2 Petrus 2 ayat 12. Ya. Nah, kita kalau baca lanjut. Kita baca ayat yang ke-3. Perhatikan ayat ketiga, Paulus sendiri kan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat ke-7. Ya, ini untuk siapa? Ini orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, karena mereka anak-anak kegelapan. Sebab dang ding dung dalam kegelapan. Yang suka yang mereka tidak tahu, mereka pesta pora, hanya mimpi. Oh, saya ketemu bidadari di iming-iming kegelapan. Mereka tidak akan tahu. Nanti pas Tuhan Yesus datang, aduh saya terlambat Tuhan. Kenapa pada waktu sebelumnya saya sudah tahu. Firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 14. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tapi kami tidak mau mendengarkan. Pak Bogom sudah menyampaikan. Apologet Kristen sudah menyampaikan. Hamba Tuhan sudah menyampaikan. Kenapa baru saya sadar? Hello? Kalau nasi sudah jadi bubur, mau ya? Tidur saja. Lakukanlah apa yang kau mau. Dul 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 dul. Anak manusia. Kita baca ayat 6. Area dulu. Ayat 6, 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan ayat ke-8. Ini untuk anak-anak Tuhan ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Abang pernah jelaskan 7 ketompong. Kasut penginjilan, ikat pinggang kasih dan kebenaran, kejujuran dan kebenaran. Berbajukan sirah, berisai iman dan pedang roh. Ketompong Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Yeshua HaMashiach. Tidak ada juru selamat selain Dia, Sang Juru Selamat.
Jadi kita anak-anak Tuhan tidak usah takut. Berjaga-jaga. Berjaga-berjaganya bukan berjaga. Jangan diri. Bukan. Jadi saudara-saudara, tadi kita udah baca dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Dan kita buka lagi kembali Matius 24. Nah, Matius 24. Nah. Ayat 42 dan ayat 44. Ya, 42, 43, 44. Kita baca sama-sama ya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga pada waktu Tuhan. Berarti Tuhan siapa? Kalau kadrun nggak tahu, dia nggak punya Tuhan. Tuhan yang disembah tidak tahu, aneh-aneh aja. Tuhannya siapa? Nggak tahu. Bentuk apa? Nggak tahu. Ya? Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Amin, saudara. Coba kalau Anda punya rumah, Anda berjaga-jaga. Oh, pencuri masuk, tak bagi pada dia. Tangkap pada dia, ikat pada dia. Betul nggak? Begitu pula juga iman dan pengharapan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita tahu. Pada waktu Yesus datang, kita langsung memuji, memuliakan nama Tuhan. Glory, 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 haleluya. Amin, saudara. Kita sudah siap. Pada waktu kita anak Tuhan, pada waktu kita mau mati, Tuhan belum datang. Kenapa mesti Anda takut? Ya Bapa, kuserahkan nyawaku padamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selesai. Takut apa? Janji Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Wahyu 14 ayat 13. Kitab Daniel 12 ayat 3. Keluaran 32 ayat 28 hingga 33. Wahyu 3 ayat 5. Yohanes 10 ayat 28 ayat 29. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 8 ayat 23 24. Yohanes 9 ayat 37 hingga 39. Apalagi kau pikirkan? Markus 16 ayat 15 16. Matius 28 ayat 19 20. Apalagi Anda pikirkan? Yohanes 11 ayat 25. Matius 11 ayat 28. Apa yang kita pikir? Banyak ayat. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Untuk itu saudara yang terkasih, mari kita baca lanjut Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oh, haleluya, haleluya. Jadi kita harus berjaga-jaga karena akan hari akan saatnya, ya kita berjaga saja. Karena tadi di Matius 24 ya, ayat yang ke-44, nah, di sini katakan bahwa 43 ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia terjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, yang dimaksudkan adalah kita ini tidak tahu. Karena anak manusia itu siapa? Yesus Kristus, Yosua Amasya. Dialah yang akan datang menjemput anak-anak Anda. Dia yang memberikan keselamatan buat Anda. Dia yang datang menghakimi, dia datang juga menjemput. Untuk apa kita takut? Tuhan Yesus yang datang. Anakku, tidak ditanya agamamu apa, imamu siapa,
pendetamu siapa? Nabimu siapa? Aneh. Ini kecil lo. Masa ada orang Tuhan bertanya, namamu siapa? Tuhanmu siapa? Aduh. Tidak ada begitu orang Kristen. Nggak ada. Masa namamu siapa? Kau sekolah di mana? Namanya daftar pegawai. Kita lanjut ya. Markus 13 ayat 33. Di sini juga dikatakan bahwa nasihat supaya berjaga-jaga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hati-hatilah. Di sini ditegaskan lagi, berhati-hatilah. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kita lanjut ke Wahyu. Wahyu 3. Kamu kayak firman Tuhan sudah katakan supaya kita berjaga-jaga. Perhatikan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobat. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu bahwa waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Waktu sebelum Yesus disalibkan, Yesus bilang, anak pun tidak tahu maupun Bapa saja tahu. Karena pada waktu itu, tubuhnya masih daging. Ingat, darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Karena dia datang ke dalam dunia. 100% manusia, 1000% dia Tuhan. Untuk itu setelah Yesus bangkit, Yesus katakan apa? Di dalam kitab. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Amin saudara, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran di gereja bapak-bapak gembala, hamba-hamba Tuhan menyampaikan, dan Anda sendiri baca firman Tuhan, Anda sudah diberkati. Turutilah firman Tuhan, isi hati Tuhan, supaya Anda diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin saudara, haleluya, haleluya. Yang di rumah katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini jelas dikatakan bahwa bertobatlah. Untuk itu malam hari, saya percaya dalam nama Yesus, malam hari ini pertobatan akan terjadi. Banyak orang yang bertobat dan mereka mengakui, lidah mereka akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah sang firman, percayalah. Bertobatlah, Tuhan Yesus katakan bertobatlah. Bertobatlah karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku anak manusia. Dalam Markus 3 ayat 29, jangan menghujat Roh Kudus. Dialah anak manusia, dialah Tuhan hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27 hingga 28. Anak manusia, Tuhan hari Sabat. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, saya Tuhan hari Sabat. Tidak ada. Musa pun tidak berani. Nabi-nabi lain apalagi. Yang tulis kitab Taurat itu tidak ada. Hanya Yesus berkata, anak manusia juga Tuhan hari Sabat. Siapa yang bisa bantah? Makanya para imam Israel mau menyalibkan Yesus, sedangkan Pontius Pilatus katakan, saya tidak temukan kejahatannya, tapi mereka bilang apa? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus. Yesus Barabas mereka bebaskan karena orang Yahudi sudah dilumuri oleh dosa. Yesus katakanlah Wahyu 3 ayat 3, bertobatlah kalian. Ingat anak Tuhan, Pak Bobo ingatkan. Jangan sekali-sekali percaya kepada, meskipun dia pangkatnya pendeta, meskipun kalau dia meramal Anda keluar dari gerejanya. Tidak ada hamba Tuhan yang tahu kapan Yesus datang. Tidak ada. Ayatnya.
Kita buka dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga ketiga. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, perhatikan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Binasa seperti apa? Seperti hewan yang hanya hidup, dipelihara, dikasih makan, dan setelah gemuk dipotong dan digoreng, dimakan jadi bambu memakan. Amin Tuhan. Amin anak Tuhan. Jangan dengar sekalipun dia. Pak Bom juga Anda jangan dengar kalau Pak Bom, oh besok mau kiamat. Aduh sudah salah bicara Pak Bom. Lari juga orang. Jemaat-jemaat pada lari semua. Pak Bom sudah menjadi seperti apa? Yang ini. Jadi penama dulu. Tunggu sahabat cuy. Apa dia penama? Charles S. Russell. Yang DP ramal-ramal, ku salah-salah ramal. Dia bilang Tuhan Yesus mau datang tahun 1873. Dia kasih naik 1874. Dia kasih naik lagi. 3 kali tak salah di tahun 1914. So tak salah leh. Semua bicara salah. Jangan dengar. Rasul Paulus sudah katakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga ketiga bahwa jangan percaya kalau ada orang yang berkata bahwa oh kiamat itu besok. Kita kumpul seperti yang di Bandung tahun 2003 itu toh. Dombanya banyak sampai jual sawah, jual perumah. Kaget nyanda kiamat. Dia pulang mau tinggal di mana? Tinggal jadi keluarga perumah. Kalau kita ngana ke saudara, ngana supaya ke sana bilang mau kiamat, ngana pi datang ke sana, ngana datang pulang ke rumah, ngana pedoi habis baru datang meminta. Aduh, kita coba saudara. Aduh, untuk ngana berangkat, mau kasih makan kita saja, ada kasih makan. Tapi jangan balas Sudah jom terima dia. Cuma sadarkan dia. Bila perlu baptis dia ulang. Itu orang begitu sudah sarme gitu. Susah satu. Ingat ya, orang yang sesat jangan kita sesatkan lagi. Berkati dia. Jadi jangan percaya ya. Kita baca dalam Wahyu 1 ayat. Wahyu 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ingat, Bapak pasti tahu. Oh, ini sekarang tolak-tolak pada dia. Sungatan salah-salah dia datang. Ngana nanti meretapi. Firman Tuhan ini akan terjadi. Nubuatan akan terjadi. Ngana kerlihat. So habis itu, ngana mati. So nyanda bangkit. Tunggu dulu nanti setelah iblis selama 1000 tahun. Kita sudah hidup dengan Tuhan Yesus 1000 tahun. Ngana dibangkitkan. Ya toh? Iblis datang lagi ke setan. Jadi ngana tidak pakai baju kemuliaan, tidak ada. Pakai baju kembali itu, seperti Adam lagi balik kayak ini, kembali lagi. Baru ngana setan datang bikin sesat ngana. Ngana lihat tuh setan basah. Mungkin setan godoroka, kuntilanak, patianak, tidak tahu. Kuntilanak, ponti apa kan? Kalau orang tua aja lihat kuntilanak. Kalau orang tua aja lihat kuntilanak, ngiri. Kalau Pak Bom tidak gini, Pak Bom pegang di batang leher, Pak Bom banting pada dia. Karena Pak Bom biasa ya, setan-setan suangi begitu. Apakah kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bisa segera terjadi? Ataukah
kapan saja. Pasti akan terjadi. Tapi kita manusia tidak ada yang tahu. Mari kita baca sama-sama dalam Ibrani 10. Kita sama-sama belajar ya. Ibrani 10. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa meneguhkan kedatangannya. Pak Bobo minta anak-anak Tuhan di malam hari ini yang sudah dipilih berdoa. Tidak lama lagi. Sudah lihat ya, karena banyak yang sudah murtad ya, banyak yang sudah murtad, banyak yang gini ya. Makanya firman Tuhan katakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Perhatikan ya, sudah mulai perang yang sangat dahsyat, sudah mulai lagi sudah ada gempa bumi yang dahsyat, sudah tanda-tanda. Coba perhatikan, anak berhubungan dengan mama, bapak perkosa anak. Ya toh? Sudah kejaman toh? Coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1, baca terus. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai selanjutnya. Akhir zaman. Gak usah kita buka sini. Baca aja di rumah ya. Kita lanjut ke Wahyu. Wahyu 16 ayat 15. Malam hari ini ayat banyak ya. Belajar. Wahyu 16 ayat 15. Nah. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya ngoni bukan fisik begini, yang tidak pakai baju, tidak pakai celana. Bukan begitu. Yang maksudnya dikatakan di sini dalam Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini kalau kadrun ini udah berpikir, jorok, DP otak yang jorok, karena dijanji itu banyak perempuan, sedangkan perempuan banyak. Besok saja Pak Bobo makan, ingat ya, nonton besok kesaksian dari Safitri, anak rohaninya Pak Bobo. Namanya Naomi. Pak Bobo kasih nama dia baptis Naomi, karena Naomi adalah perempuan yang cantik, jelita. Jadi bidadari sudah berkurang lagi, karena bidadari di mana-mana. Besok ya, Bobo ya. Ini orangnya. Lihat ya, karena dia mengenal. Nih. Oh, ayo, nih waktu masih pakai jilbab nih. Oh, kok mirip Yuni? Yuni jauh lah. Yuni 20%, kalau ini 100%. Ada nih aja. FNK. Besok ya, nonton ya. Besok kesaksian dari Sri Safitri atau Naomi yang Pak Bobo. Ya, dia sudah baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia sudah baptis. Namanya Naomi. Siap-siap, bidadari sudah berkurang lagi. Nanti tanggal 12 Sri Kanti. Ya, itu lagi yang sudah dibaptis lagi ya. Banyak ya. Pak Bobo khususkan bidadari dulu. Yang bidadara sabar dulu. Bidadari banyak. Bidadari dulu. Biar bidadari berkurang. Semua otak-otak mereka dihilangkan. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Oh, haleluya. Yang di rumah katakan glory, 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 haleluya. Yang datang adalah Tuhan Yesus. Kita semua yang menuruti, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang di rumah katakan amin, 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 haleluya. Berarti yang datang. Aku memuji
menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini, nubuat kitab ini. Nubuat apa? Berarti dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau yang simsalabim ditanya, Isa punya kitab apa? Tahu. Ada di aja. Di bawah kemarin tunjukkan. Mereka nggak punya, saya punya ada. Masih perlu tambah lagi? Ingat ya, pada waktu Petrus katakan kiamat nanti, kalau macam Pak Bobom tahu kiamat sudah ada. Memang pada waktu zaman Petrus itu, Petrus sampaikan bahwa akhir zaman akan datang. Sampai dia diejek-ejek ya. Contoh aja kita buka dalam 2 Petrus ya. Perhatikan ya. Jadi sekarang banyak pengejek-pengejek, banyak pengejek-pengejek. Makanya kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Kita buka coba, kita lihat ya. Nah ini. Kita buka ya. Ada dulu. Pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Benar kan? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, mereka ini tidak percaya, mereka mengejek. Tak mungkin. Tak mungkin. Hanya siapa yang tahu siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu. Kita baca ya di dalam Matius 24. Akan banyak pengejek-pengejek. Siapa bapakmu? Siapa anu? Perhatikan ya. Matius 24 ayat 48 sampai ke 50. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ayo, kira-kira bagaimana ayatnya ini? Jadi ceritanya ada hamba ya. Hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang. Jadi ada orang yang sok-sok tahu itu, ya, sok-sok buka-buka Alkitab. Kayak Tete Mana, Tante Kilama, Donita, tukang bahas-bahas Alkitab. Kau siapa? Kau sudah ditabiskan kan? Sebagai hamba Tuhan, kau berani menerjemahkan firman Tuhan dengan sembarang. Hati-hati kau. Jangan kau bermain dengan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah banyak contoh. Bertobatlah kau segera. Ya, ini ya. Tuanku tidak akan datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama. Pemabuk-pemabuk. Pemabuk-pemabuk itu siapa? Mereka itu yang suka mabuk. Bicara sembarang. Mulut kotor. Tidak tahu apa-apa, bicara sembarang firman Tuhan. Mabuk tuh, mabuk lagi mabuk. Mabuk apa? Nang minum. Pikiran bidadari. Bidadari sudah mau habis. Tuhan sudah bawa mau selamatkan. Ingat Yohanes 6 ayat 44. Maka Tuhan hamba itu datang. Perhatikan. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tuhannya datang, dia tidak tahu. Mana bikin apa ke sini? Coba kalau yang punya rumah datang. Ngana bikin apa sih? Ngana tinggal bapak mau mabuk terus? Ngana bikin ngana pe rumah. Ngana sok tahu. Ngana pe rumah ini. Usir ngana. Dapat usir. Seperti juga ngana nanti. Besok Tuhan Yesus datang, dia tidak kenal ngana. Keluar juga nih. Ini masuk itu. Jadi panggang, jadi sate kambing itu. Kita baca Matius 25. Ayat yang ketiga hingga yang kelima. Seperti ini. Kita kasih contoh. Gadis-gadis yang bodoh
membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Dan mulai